Aroma tidak sedap muncul dari timbunan sampah yang tak terurus di Tambak Lorok, Semarang Utara. Aroma ini muncul dari sebuah lahan bekas tambak dan telah ada tumpukan sampah rumah tangga di tempat tersebut. Meski air tampak menghitam, serta baunya menyengat, namun warga tetap menggunakan untuk mandi, mencuci, bahkan memasak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Jateng yang telah terhubung, Resanda Akbar. Rekan Resanda, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Alinda. Di ujung utara kota Semarang di satu sudut yang nyaris terlupakan sebuah pulau kecil terbentuk bukan dari daratan alam, melainkan dari timbunan sampah yang menggunung di atas bekas lahan tambak. Inilah wajah Tambak Lorok hari ini, tempat di mana limbah menciptakan lanskap baru yang menyakitkan. Selama lebih dari 8 tahun, warga di sekitarnya hidup berdampingan dengan bau busuk yang menusuk hidung. Serbuan nyamuk setiap malam dan pemandangan yang tak sedap dipandang. Sampah itu tak datang dari satu arah. Sebagian hanyut bersama arus laut, sebagian lagi dibuang sembarangan oleh tangan-tangan manusia atau warga sekitar. Hari demi hari, gunungan itu tumbuh diam-diam menjadi bagian dari kehidupan, seolah tak ada yang mencegahnya. Tambak yang dulunya menyimpan kehidupan air asin, kini berubah menjadi daratan mati yang tak diinginkan siapapun. Setiap sudutnya dipenuhi plastik, kain, potongan kayu, dan sisa-sisa kehidupan yang dibuang. Namun kondisi itu tak lagi bisa dibiarkan. Pemerintah kota menyadari bahwa masalah ini tak selesai hanya dengan satu kali pembersihan. Sampah yang menggunung adalah gejala dari kebiasaan yang tak ubah, dari sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya bekerja, dan dari janji pembangunan yang terlalu lama mengendap. Sebagian langkah awal kerja bakti massal direncanakan digelar bersama warga satu hari untuk membersihkan, tapi pekerjaan sesungguhnya jauh lebih panjang. Pemerintah merencanakan penanganan jangka panjang mulai dari edukasi warga agar tak lagi membuang sampah sembarangan, kemudian penempatan tempat sampah besar di lokasi-lokasi tersebut, hingga koordinasi lintas instansi untuk mengalihkan pembuangan ke tempat sampah yang semestinya. Di balik tumpukan sampah itu tersimpan pula eh, sebelumnya pada lahan-lahan kosong yang tidak pernah terwujud akan dibangun seperti sekolah, puskesmas, ataupun sentra ekonomi. Namun sampai hari ini yang berdiri di sana hanyalah gunungan limbah dan semak belukar. Masyarakat menunggu agar impian itu tak menjadi impian saja, agar Tambak Lorok tak terus menjadi halaman belakang yang luput dari perhatian. Ini pemerintah berjanji akan menyusun rencana lebih terukur, pemetaan kebutuhan warga, desain teknis, kawasan, hingga pelibatan pihak luar untuk mengkaji potensi lahan. Semuanya mulai dirancang, tapi masyarakat tak menunggu rancangan di atas kertas. Mereka menunggu bukti di tanah tempat mereka berpijak. Tambak Lorok tak seharusnya terus menjadi kampung di balik timbunan dan pantas untuk mendapatkan ruang hidup yang lebih baik. Bukan hanya bersih dari sampah, tapi juga bersih dari ketidakpedulian. Dan pemerintah Kota Semarang pada tanggal 4 Juli nanti akan bersama-sama dengan DLH melakukan pembersihan di area rawa tersebut untuk nantinya dibersihkan, dan kemudian nantinya pada lahan yang kosong itu akan dilakukan pengkajian ulang oleh pemerintah apakah nantinya akan jadi digunakan untuk fasilitas umum, dibangun fasilitas umum, atau hanya melakukan eh, rencana awal saja, yaitu pembersihan dan pemasangan jaring-jaring agar sampah tidak melebar luas di kawasan tersebut. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Rezanda Akbar untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Saya sebagai Pak RW 13 sangat-sangat malu dan sangat-sangat prihatin dengan adanya lingkungan apa itu sampah bisa mengakibatkan, bisa membawa penyakit terutama anak-anak itu. Dan juga sekali lagi untungnya di wilayah Tambak Lorok jalannya tebal, dari tebal dalam ini tebal dari anti penyakit. Tapi mau nggak mau tetap walaupun masih dibersihkan dulunya sampai nyampe sampahnya berada, tapi mau nggak mau masyarakat belum ada kesadarannya untuk membuat sampah. Kali gitu loh, terus buat rumah ya sesudah ada rumah itu sampah banyak gitu. Itu dulunya memang airnya bersih ya, Bu? Airnya bersih, kan di rumah itu dikasih ikan, tumbuhin ikan itu, terus lama-lama udah dikasih terus itu buangnya sampah di sebelah itu mau buang kemana? Jadi buangan sampah. Kalau di sini ada TPA nggak sih, Bu?
Buang sampah itu Kayak jauh, Mas. TPS, tempat pembuangan sementara gitu. Di apa TPI jauh. Kalau dari sini ke sana berapa menit? Sekitar 10 menitan. 10 menitan ya, itu jalan kaki. Udah pakai motor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.